Oke, ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Belajar Hati lagi. Wah, ketemu lagi sama saya. Jadi kali ini aku mau review buku The Miracle of Endorphin. Jadi mungkin ini bakal ke upload besok pagi karena aku rekamnya malam nih, hampir jam 12-an. Jadi baru selesai baca bukunya. Kira-kira yang tak dapetin adalah satu, The Miracle of Endorphin ini sebenarnya arahnya adalah gimana buat kita ngatur diri kita, mulai dari sakit, mulai dari gimana kita berpikir, gimana kita menyikapi dengan sakit itu, dan intinya kita belajar tentang hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu hormon yang buat kita selalu bahagia, dan bahagia itu ternyata banyak manfaatnya, mulai dari kesehatan dan sampai ke psikis kita bakal ngaruh banget karena itu berkesinambungan. Oke, apa saja biar lumayan cepet. Jadi The Miracle of Endorphin ini sebagian pertama adalah dia jelasin tentang pengobatan timur dan barat. Jadi basically aku paham yang satu hal. Ini aku resensi by my mind ya. Jadi sesuai dengan pikiranku aja. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman mau cari tahu yang lebih detail tentang isi buku ini, menurutku recommended banget buat nambahin asupan pikiran kita. Jadi kita banyak opsi buat nentuin decision kita apapun itu, mulai dari kesehatan dan gimana kita berpikir mau jadi yang bahagia atau mau jadi yang murung terus, itu tergantung teman-teman semua. Jadi pertama, pengobatan itu ternyata diawali dari gimana kita mencegah itu dari sakit. Jadi bukan kita sakit terus berubah, tapi kita mendeteksi lebih awal biar enggak sakit. Nah, jadi pengobatan yang dari timur itu malah dia ngobatinya sebelum dia sakit. Dia udah ngecek, oh ini bakal sakit, berarti harus antisipasi dengan cara diobatin dari awal, mencegahnya, merawat diri dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu pertama, pengobatan timur barat. Terus yang berikutnya adalah pikiran. Pikiran itu ternyata yang paling enak dilakuin adalah dengan berpikiran positif. Positif tuh jadi kita naikin hormon kebahagiaan kita, sehingga itu bakal ngepumping energi kita naik. Karena ketika kita bahagia itu energinya tuh seru banget. Jadi teman-teman, saranku baca buku ini satu hal, yaitu pikiran harus positif. Pikiran itu nentuin apapun yang ada di tubuh kita, karena tubuh kita yang nentuin kita, yang punya pilihan kita punya choice buat kita milih mau senang atau mau susah, mau senang atau senang banget, mau bahagia atau bahagia banget, tuh terserah kita. Jadi pikiran tuh penting banget karena bakal naikin. Nah, penyakit ujungnya itu adalah yang nyebabin sakit adalah stres, pikiran negatif, stres itu membuat banyak hal terjadi. Teman-teman kalau mau detail apa itu yang bakal disebabin dari stres, dan nanti baca di sini aja, atau nyari resensi di review summary yang lain. Di channel ini aku cuma mau share apa yang tak dapetin dan apa yang tak pikirin. Nggak semuanya bakal tak buka, nanti panjang. Aku mau durasinya pendek aja, jadi biar teman-teman juga nggak terlalu lama nontonin saya. jadi satu, stres. Jadi kalau bisa stres tuh boleh. Kalau stresnya berlebihan itu bakal menyebabkan sakit. Kalau stresnya secukupnya dan itu wajar, itu menurutku jadi sesuatu yang membuat kita growing dibarengin dengan pikiran yang positif. Oke, berikutnya di pikiran juga disinggung lagi bawah sadar. Jadi bawah sadar ternyata yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi bawah sadar itu penting banget. Bawah sadar itu apa yang kita simpen di memori bawah sadar kita, yang itu long term memory. Jadi itu jangka panjang, dan itu bisa kapan aja keluar dan kapan aja bisa dimasuki dengan cara-cara yang mungkin teman-teman nanti bakal bisa cari caranya buat
ngulik bawah sadarnya. Kali ini aku bakal membahas lebih detail. Oke, berikutnya adalah endorfin. Endorfin itu hormon kebahagiaan yang muncul dari pikiran kita. Ketika kita pikirannya happy, senang, tenang, bahagia, endorfin akan naik. Dan gimana cara tahu endorfin itu? Endorfin itu muncul di gelombang pikiran kita. Pikirannya itu ternyata ada gelombangnya, teman-teman. Gelombangnya seperti apa? Gelombangnya itu ketika kita stres tuh bakal acak di beta, tapi kalau udah mulai tenang, mulai relax, mulai ini masuk di alfa. Kalau udah mulai agak tenang lagi tuh masuk ke theta. Jadi theta itu tidur, setengah sadar ya, itu theta. Jadi di alfa itu setengah. Jadi alfa itu setengah sadar, setengah nggak sadar ya. Jadi tengah-tengah. Jadi tenang, damai dan bisa kayak jernih pikirannya. Dari sini kita bisa ngepumping energi endorfin kita. Ketika kita bisa jadi bahagia, nggak mikirin negatif, pikiran yang positif semua. Jadi sebelum lanjut berikutnya adalah pikiran itu tergantung apa yang kita masukin. Ketika kita masukinnya itu hal-hal yang bahagia, otomatis kita akan bahagia. Contohnya bayi. Bayi ketika bayi itu melihat bapak ibunya marah-marahan, itu dia bakal nyontoh. Atau simpelnya lagi adalah bayi melihat orang jalan, dia akan belajar untuk jalan. Tapi ketika bayi itu nggak melihat orang jalan, seumur hidupnya pasti nggak bisa jalan. Nah itu sama. Ketika kita pengen naikin endorfin kita atau naikin gimana cara bahagia, kita lihat orang yang udah bahagia. Nah ketika kita melihat orang yang udah bahagia, kita bakal belajar dan kita masukin hal-hal yang bahagia sehingga kita terus bahagia. Jadi ngeceknya di alfa di kondisi tenang dan lain sebagainya itu ningkatin hormon kebahagiaan kita. Nah berikutnya adalah sebelum masuk di bagian latihan otot dan lemak itu dan lain sebagainya. Jadi endorfin ini yang menjaga tubuh kita itu agar lebih segar, agar lebih cerah dan lain sebagainya. Nah itu jadi endorfin itu menurutku sangat penting karena kebahagiaan itu pasti orang pengen bahagia lah semuanya. Jadi bahagialah dengan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Ketika kita menentukan kebahagiaan kita itu nggak ada dependensi, kita bakal bahagia terus-terusan. Nah salah satunya dengan cara ngecek endorfin kita, hormon kita. Jadi kita makin bahagia, makin sehat, makin kuat, dan akselerasi growth kita jadi tinggi juga. Jadi menurutku endorfin itu penting. Gitu. Berikutnya adalah latihan otot dan lemak. Jadi orang yang latihan otot itu gak gampang sakit. Kenapa? Karena dia dilatih latihan fisik. Jadi kalau tubuh kita gerak itu, kalau bahasanya Anthony Robbins itu emotion create by motion. Ketika gerak tuh nggak ada sempet berpikir negatif kita, karena kita gerak. Jadi latihanlah untuk kebugaran. Jadi makin bugar, makin sehat, makin bahagia gitu. Tapi lemak itu kalau kita buka contekan dulu guys. Jadi intinya kalau di lemak itu untuk olahraga ringan dan lain sebagainya itu buat ngurangin lemak. Jadi ketika kita latihan otot dan ngurangin lemak itu akan lebih melancarkan peredaran darah. Nah, ketika peredaran darah lancar menuju kotak makin sehat. Tapi ketika kita kurang olahraga atau kurang menjaga pola hidup kita, itu makin lama kita makin loyo dan makin banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk karena tadi pikiran kita nggak sehat. Jadi kita sehatin pikiran kita untuk dapetin hormon kebahagiaan terus-terusan. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Sekilas ini udah hampir durasi, jadi durasi kayaknya. Jadi gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sharing untuk malam ini. Mungkin agak lebar dan lain sebagainya. Ini video kedua di tanggal 21 November 2020. Jadi
belum ada skrip, nggak ada skrip, ini murni habis baca langsung nge-sharein. Jadi ya enjoy this video, thank you for watching. Ketemu lagi di video berikutnya insyaallah.